Siasat Raden Wijaya dalam menumbangkan lawan. Raden Wijaya adalah Raja Majapahit pertama yang pandai bersiasat. Kepiawaiannya dalam bersiasat memakan banyak korban. Beberapa jenderal perang Mongol, Jayakatwang dan Arya Wiraraja adalah di antara dari beberapa orang yang menjadi korban siasatnya. Siasat gemilang yang dijalankan Raden Wijaya pada akhirnya mengantarkannya menjadi pendiri sekaligus Raja Majapahit yang pertama. Selepas runtuhnya Singasari pada 1292 akibat serangan Adipati Gelang-Gelang, Madiun, Raden Wijaya sebetulnya hanya seorang pelarian. Tidak lebih sebagai mantan petinggi Singasari yang sewaktu-waktu bisa dipancung apabila tertangkap. Namun, bukan Wijaya namanya jika ia tidak pandai berkelit dari bahaya. Raden Wijaya yang sebetulnya sudah tahu bahwa pemberontakan Jayakatwang, Adipati Gelang-Gelang, timbul karena hasutan Arya Wiraraja justru melarikan diri ke Sumenep untuk meminta perlindungan Arya Wiraraja. Arya Wiraraja di zaman Singasari masih berdiri adalah seorang yang menduduki jabatan mentereng. Ia didaulat sebagai tim senior penasehat Raja, Demung. Akan tetapi karena selalu berselisih dengan Raja dan juga terlalu banyak omong, ia dipecat. Meskipun dipecat, Kertanegara menghiburnya dengan menjadikannya sebagai Adipati Sumenep, Madura. Hal itu tentu hanya sebagai basa-basi, Kertanegara melakukannya agar Arya Wiraraja yang menurutnya kolot dan banyak omong menjauh dari ibu kota kerajaan. Pembuangan Arya Wiraraja ke daerah terpencil di timur Pulau Madura nyatanya membuat geram Arya Wiraraja. Ia merasa jasa-jasanya pada kemajuan Singasari tidak dihargai sama sekali. Didorong rasa sakit hati yang mendalam, Arya Wiraraja membocorkan kelemahan Singasari pada Jayakatwang. Harapannya Jayakatwang berontak dan meruntuhkan Singasari, sebab ia tahu bahwa Jayakatwang memiliki darah Raja Kediri terakhir, Prabu Kertajaya, yang masih punya dendam pada Singasari. Siasat Arya Wiraraja dalam membalas dendam memang terbilang baik, namun tidak lebih hebat dari siasat yang dimainkan Raden Wijaya untuk melakukan serangan balasan pada pihak-pihak yang meruntuhkan kerajaan mertuanya. Sesampainya di Madura, Raden Wijaya yang sudah paham betul jika Arya Wiraraja tidak mendapatkan balasan yang setimpal dari Jayakatwang atas jasanya membocorkan kelemahan Singasari, mencoba merayunya. Raden Wijaya mengiming-imingi Arya Wiraraja dengan kekuasaan. Ia dijanjikan mendapatkan separuh wilayah kekuasaan, menjadi raja, apabila dirinya membantunya untuk melakukan pemberontakan pada Jayakatwang dan mendirikan kerajaan baru. Gayung rupanya bersambut, Arya Wiraraja yang sebetulnya kangen dengan kehidupan masa lalunya yang serba glamor bersedia menunaikan cita-cita Wijaya. Ia pun bergegas menyiapkan segala sesuatunya untuk menjalankan aksinya. Mula-mula, Arya Wiraraja memohon pengampunan untuk Wijaya dari segala tuntutan hukuman kepada Jayakatwang. Tentu saja permohonan tersebut dikabulkan, karena Jayakatwang sebetulnya merasa bahwa Arya Wiraraja sangat berjasa dalam tegaknya Kediri. Meskipun di sisi lain, Jayakatwang juga nyatanya sangat pelit, terbukti dengan tidak menjadikan Arya Wiraraja sebagai pejabat berpengaruh di Kediri selepas runtuhnya Singasari. Siasat Raden Wijaya dalam mempengaruhi Jayakatwang melalui mulut Arya Wiraraja rupanya berhasil. Ia pun diberi pengampunan bahkan diberikan wilayah khusus untuk membangun penghidupan bersama keluarga dan anak keturunannya. Wilayah yang dipilih Wijaya adalah Tarik, kala itu masih berbentuk hutan. Raden Wijaya sengaja memilih hutan untuk tempat penghidupan anak keturunannya karena ia punya tujuan lain. Rencananya hutan yang masih perawan tersebut akan dijadikan markas untuk memupuk kekuatan guna melakukan pemberontakan. Di sana ia mengumpulkan kembali mantan tentara Singasari yang tersebar di banyak pulau untuk pulang ke Tarik. Tujuannya cuma satu, yaitu untuk menumbangkan Jayakatwang. Di lain pihak, Jawa kedatangan puluhan ribu pasukan Mongol yang hendak menghukum Raja Kertanegara yang dahulu pernah sombong menantang Mongol dengan menggores muka dan memotong telinga utusan Hubilai Han. Wijaya beruntung sebab dengan kedatangan tentara Mongol, cita-citanya untuk merebut kekuasaan dari Jayakatwang kian dekat. Wijaya kemudian mengatur siasat lanjutan, ia bekerja sama dengan Mongol. Beberapa jenderal Mongol yang menjadi pucuk pimpinan bersenjata diiming-imingi akan menerima tanda takluk darinya selaku pewaris Singasari apabila bersedia bekerja sama untuk menaklukkan Kediri. Beberapa jenderal Mongol yang sebetulnya tidak paham dengan kondisi dan peta kekuatan Kediri akhirnya menurut, mereka masuk dalam perangkap yang dimainkan Wijaya. Di akhir cerita gabungan tentara Mongol dan Raden Wijaya mampu mengalahkan Jayakatwang, Kediri runtuh. Namun, ketika para jenderal Mongol menagih janji, Raden Wijaya ingkar, ia justru membokong tentara Mongol, sehingga mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi Mongol.
tidak mau kalah lebih dalam tentara Mongol menyingkir dari Jawa kembali ke negerinya tanpa mendapatkan cap tanda takluk dari Wijaya. Pada tahun 1293, Majapahit diproklamirkan berdiri, Raden Wijaya ditabalkan menjadi raja pertama dengan gelar Prabu Kertarajasa Jayawardana Nararaya Sanggrama Wijaya atau Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardana. Sementara itu, dalam kaitannya dengan janjinya untuk memberikan separuh kerajaan kepada Arya Wiraraja, ia rupanya mengulur-ulurnya, bahkan anak Arya Wiraraja, Ranggalawe, yang sedianya pantas dijadikan Mahapati hanya diberikan kedudukan sebagai Adipati Tuban. Siasat Raden Wijaya menjauhkan Arya Wiraraja dan keluarganya dari puncak kuasa di kemudian hari menimbulkan huru-hara. Sebab Ranggalawe yang didukung secara sembunyi-sembunyi oleh ayahnya berontak. Meskipun begitu, sebagai ahli siasat mudah saja bagi Wijaya untuk menumpasnya.